amin. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kalau ada kegelapan kuasa setan yang mau meraung-raung dalam pikiran kami, mari kami bersatu hati, kami tengking dia di dalam nama Yesus agar kami bisa bebas, kami bisa menang untuk berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sudah bawa. Sempurnakanlah doa ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita angkat itu yang berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Saya selalu ingat tadi malam saya menikmati pemberitaan firman Tuhan. Saudara tahukah saudara, kalau saudara saya mendengar orang yang memberikan firman Tuhan, saya selalu memperhatikan firman Tuhan dari malam bicara tentang berkat Abraham. Tahukah saudara bahwa saya tidak bisa bicara panjang, itu berkat perjanjian kepada Abraham, bahkan salah satu dari 7 perjanjian yang besar di Alkitab. Boleh bilang dulu ya. Jadi kalau kita mau kupas
satu-satu sambil dengan kita melayani. Waktu itu agak bilang, dan masih ada lagi hal-hal yang luar biasa. Dan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya dan saudara jemaat boleh melihat lebih bertumbuh dengan Tuhan dan boleh makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Boleh bilang amin? Ada yang saya lupa minggu lalu, saudara, orang yang belum dapat beras. Jadi saya sebagai gembala mengucap terima kasih pada yang memberikan. Saudara, saya lupa bilang minggu lalu. Jadi saudara-saudara, itulah saudara-saudara, saya sekali lagi terima kasih kepada Tuhan dan kepada yang memberikan. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca Alkitab kita. Tahukah saudara, ketika saya mulai membaca-baca dan mempelajari walaupun tidak sistematis kitab Mazmur itu, lebih hari lebih nyata bahwa benar-benar itu adalah firman Allah. Dan banyak hal yang saya tidak mampu memahami dengan benar. Tetapi mari saudara-saudara, biarlah kita belajar bersama-sama karena firman Allah ini luar biasa. Mari kita membaca pasal 11 dan juga pasal 12 nanti. Kita belajar dari pasal 11. Mazmur pasal 11. Mari kita bangkit berdiri semua. Saudara-saudara, biasakanlah diri ketika kita mendengar pembacaan firman Tuhan tanpa diminta, kita semua bangkit berdiri, kecuali yang ada gendong anak. Anak totok dari anak. Itulah. Kita membaca ayat 1 mulai sampai ayat 7. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur fusuknya. Mereka memasang anak panahnya pada kali busuk, untuk memanen orang yang terus hatinya di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dilakukan, apakah yang dapat membuat orang lain itu? Tuhan ada dalam baiknya yang kudus. Tuhan matanya di surga, matanya mengamati sorot, matanya memuji anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai perasaan. Ia menghujani orang fasik dengan arang api berarti dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang kudus akan memandang wajah. Boleh bilang haleluya? Tahukah saudara, kalau orang mau belajar Alkitab, orang mesti mengerti perbedaan antara kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Memang kalau kita mendengar khotbah, orang cuma pilih-pilih ayat yang cocok untuk disampaikan. Saudara-saudara, tapi kalau orang membaca semuanya, maka di sanalah kita belajar betapa hebatnya firman Allah itu. Saya belum bilang haleluya, saudara, karena luar biasa. Boleh bilang haleluya? Sebagai contoh, ayat 6, Ia menghujani orang fasik dengan arang api dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Saudara-saudara, itu adalah mujizat membuat Tuhan untuk manusia yang berdosa. Dan tahukah saudara bahwa pada zaman sekarang ini juga, saudara-saudara, kejadian-kejadian ini pernah terjadi. Boleh bilang haleluya? Kita baca saja di sejarah-sejarah dunia, saudara-saudara, dan saya pernah melihat beberapa kota yang tenggelam di
Laut Tengah. Tenggelam pertama karena gempa bumi, kemudian karena gunung meletus dan menghanguskan isi kota itu. Vesuvius misalnya, gunung Vesuvius, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan mau menghajar semua manusia, saudara-saudara, maka itu nanti pada akhir zaman. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, jadi kita mesti berpikir dengan benar, karena dengan demikian saudara-saudara kita menyadari bahwa firman Allah ini memang diberikan kepada kita sebagai sebuah gambaran untuk kegenapan semua firman Allah. Pada Tuhan aku berlindung, kepada Tuhan saja saya berlindung. Lalu ada umpanan. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab dia orang fasik melentur busurnya. Sekarang itu busur itu, panah itu, saudara-saudara, yang ada anak panah, saudara-saudara, itu senjata paling jarak jauh pada saat ini sekarang sebagai senjata. Nah, melentur busurnya, mereka memasang anak panah pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Jadi kalau orang mengikuti pandangan orang-orang yang mau menjatuhkan kita, orang suku terbang, karena orang sosial untuk ketika sampai di tempat-tempat pohon-pohon, maka itu pemanah-pemanah siap untuk memanah. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, itulah sebabnya pada Tuhan saja aku berlindung. Saudara boleh bilang haleluya. Ini ada suatu gambaran yang luar biasa, saudara. Ini adalah suatu perumpamaan atau gambaran yang sederhana tapi luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa memberi gambaran yang seindah ini. Saudara-saudara, bukankah dalam hidup kita banyak kali diberi tawaran-tawaran, bikin kok begini, bikin kok begitu, saudara-saudara, supaya orang begini begitu. Tapi saudara-saudara, bukan berarti orang tidak mau dengar tawaran itu. Mari kita tanya Tuhan. Boleh bilang haleluya? Sebab kepada Tuhan aku berlindung. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Dia dan kita memperhatikan. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panah pada tali busur. Mereka memasang anak panah pada tali busur. Saudara-saudara, kalau senjata zaman sekarang orang sokokan untuk senjata, isi ukur. Jadi kurang mau tembak. Saudara-saudara, kalau sekarang begitu. Kalau dulu pakai senjata anak panah, saudara-saudara. Nah, kalau sekarang sokokan senjata setara peluru, kurang mau tembak. Saudara-saudara, kondisi seperti itu yang ada di Alkitab itu sama saja, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita berpikir bahwa kondisi itu adalah kondisi yang menjerat orang-orang percaya untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Nah, ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara-saudara, apakah dasar kita? Dasar kita adalah Tuhan, tempat kita berlindung. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Dan dasar itu adalah firman Allah, di mana menceritakan bahwa Tuhan adalah tempat berlindung. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, mari
saya membawa kita kepada sejarah dunia, saudara. Tahukah saudara, beberapa puluh tahun lalu di Rusia, ketika komunis berkuasa, maka Alkitab salah satu bagian yang paling sulit didapat karena dihancurkan, tetapi tetap saja ada diselundupkan dari luar negeri. Dan ketika komunis hancur, maka bangkit lagi kekristenan. Saudara boleh bilang haleluya? Di Tiongkok juga demikian. Saudara-saudara, ketika tentara merah baru berkuasa, maka orang-orang Kristen sangat menderita di sana. Tetapi sekarang, saudara-saudara, karena kondisinya berubah, maka orang ada kebebasan walaupun tidak sebebas-bebasnya beribadah. Ingat baik-baik, saudara-saudara, bahwa firman Allah itu memang benar dan menjadi pegangan bagi semua orang. Boleh bilang haleluya? Di Prancis juga demikian. Ketika 2-3 abad lalu, saudara-saudara, ketika negara itu diperintah oleh diatur salah satu undang-undang anti agama, saudara, maka semua Alkitab dihancurkan. Tetapi mereka tidak dapat menghancurkan semua karena banyak yang disimpan untuk jadi pegangan bagi orang-orang percaya. Saudara boleh bilang haleluya? Di mana-mana, saudara-saudara, ketika satu saat firman Allah atau Alkitab mau dihancurkan, saudara-saudara, maka Tuhan membuka keran itu. Ketika ditutup, maka Tuhan membuka di tempat lain. Akhirnya keran itu mesti dibuka lagi. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun saya tinggal di Tuna, saudara-saudara, dan boleh melayani dengan baik, tapi saya boleh membaca banyak hal di dunia ini. Saudara boleh bilang haleluya? Tahukah saudara bahwa Alkitab itu adalah dasar yang menceritakan kita kepada Tuhan itu yang menjadi tempat berlindung. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara, karena kalau kita tidak berpikir, saudara-saudara, kita tidak bisa menikmati apa yang diajarkan oleh firman Allah. Mari saya mau kasih tahu, saudara, di negara kita hukum berlaku. Hukum ada 3 besar sumbernya: Alkitab, Jerman kuno, Yunani kuno. Itu di pengantar ilmu, saudara-saudara. Tetapi ketika mulai terjadi perubahan-perubahan, maka dasar-dasar yang ada mulai diganti. Tetapi apakah mereka mampu mengganti semuanya? Tidak mampu. Karena apa yang telah diletakkan oleh firman Allah, saudara, adalah dasar yang pokok. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, saya perlu mengungkapkan ini kepada kita semua, saudara-saudara, karena kita hidup berdasarkan hukum, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak berdasarkan hukum, atau kalau hukum diputar balikan, saudara-saudara, atau dasarnya dihancurkan, maka apakah yang dapat kita perbuat? Boleh bilang haleluya? Saya percaya, saudara-saudara, masing-masing kita pernah mengalaminya tanpa menyadari keadaan itu. Orang yang bekerja di bank itu, saudara, pernah mengalaminya. Tetapi bagaimanapun juga, saudara-saudara, dasar yang telah diletakkan sangat sukar untuk dirubah. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, orang yang pernah bekerja di perdagangan, orang yang bekerja di pertukangan, pasti pernah
mengalami hal-hal itu. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, apa yang kita pegang sebagai dasar, itulah yang benar, saudara-saudara. Karena dengan dasar yang benar kita bisa ada perlindungan. Tuhanlah yang menjadi dasar kita yang diceritakan oleh firman Allah. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Ingat baik-baik saudara-saudara, Tuhan kita maha kuasa, tetapi sekaligus maha tahu. Dia mengamat-amati dan memuji hati setiap manusia. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, bahwa Tuhan memuji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya boleh menceritakan sesuatu kepada saudara-saudara. Kalau saudara melihat pembicaraan tentang hukum di televisi, taruh kira baik-baik. Ada hal-hal yang penting yang saudara akan pelajari. Ada yang membela kebenaran, ada yang mau menginjak kebenaran. Memang ada gium dalam ilmu hukum. Saudara-saudara, dalam ilmu hukum kalau ada 3 orang ahli hukum, ada 4 pendapat. Ingat baik-baik, sebab masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, Tuhanlah memberi pandangan seperti itu kepada manusia, tetapi akhirnya semua pendapat harus kembali kepada firman Allah. Boleh bilang haleluya? Mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara, karena firman Allah itu luar biasa. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, perbedaan antara kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru memang jelas, saudara-saudara. Kita perjanjian lama bicara tentang hukuman langsung. Tapi saya berpikir, saudara-saudara, bahwa hukuman yang Tuhan berikan, saudara-saudara, kalau memang Tuhan mau laksanakan semuanya, maka tidak ada yang tersisa di dunia ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, hukuman nanti yang akan dilaksanakan total pada akhir zaman, di mana Yesus Kristus akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Boleh bilang haleluya? Ia menjadi orang-orang fasik dengan arak berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Saudara-saudara, saya sudah mulai tadi ketika saya membaca sejarah, saudara-saudara, ada beberapa kota yang hangus terbakar, saudara-saudara, di Asia, saudara-saudara, di Laut Tengah itu, saudara-saudara. Di sanalah pusat budaya manusia pertama-tama, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Sebagai contoh, kota Babilonia. Kota Babel, saudara-saudara, adalah kota terbesar di dunia pada waktu itu. Tetapi hancur dan sekarang tidak ada sisa. Memang Alkitab berkata Tuhan akan hancurkan Babilonia ini. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Itu daerah jadi tandus, entah bagaimana jadi tandus, saudara-saudara. Sisa itu apa? Di Sisa itu puing-puing yang ada. Ada sebuah kota di kalau saudara membuka peta Alkitab, saudara-saudara, sebuah kota di dekat Sidon sana, saudara-saudara. Mari saudara melihat dunia perjanjian baru. Di sini, di dunia perjanjian baru, ada sebuah kota di dekat Sidon. Tahukah saudara, kota itu, saudara-saudara, memang dinubuatkan akan dihancurkan.
Tetapi kota itu, saudara-saudara, sangat kuat. Mengapa? Saudara-saudara, dia cukup jauh dari daratan, karena dia berdiri di sebuah pulau yang ditimbun. Pulau kecil, tanah lebih banyak, saudara-saudara, dan ditimbun, dan jadilah itu sebuah kota. Dan itulah pusat perdagangan, sehingga pasukan dari darat tidak mampu mengalahkan kota itu, saudara-saudara, karena dia dapat bantuan dari luar dan tentaranya dari mana-mana. Kekayaannya luar biasa, saudara-saudara. Tetapi apa yang Alkitab bilang memang benar, saudara-saudara. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya pernah membaca itu, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata kota itu akan dihancurkan dan tentara Persia kalau nggak salah itu datang. Saudara tahu mereka bikin apa? Itu jarak antara daratan dan pulau itu ditimbun dengan tanah sebanyak-banyaknya, sehingga semua alat perang bisa masuk dan menghancurkan kota itu. Dan kemudian orang gerus dan orang buang kota itu. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Saya percaya, saudara-saudara, kalau firman Allah berkata pasti akan digenapi. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ia menghujani orang fasik dengan orang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Saudara-saudara, dengan demikian mari kita berpikir dengan benar bahwa firman Allah itu tidak pernah salah. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, Tuhan kita adil. Saya bersyukur pada Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami keadilan di dunia ini, tetapi pasti Tuhan akan meletakkan dasar keadilan itu. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa dunia ini harus berdasarkan keadilan? Ingat baik-baik gambar di pengadilan itu, saudara-saudara, adalah keadilan. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, gambar di pengadilan itulah keadilan. Tetapi saudara-saudara, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi di dunia. Mari kita berpikir dengan benar. Dengan demikian kita boleh datang, sebab Tuhan itulah yang adil. Saudara boleh bilang haleluya? Tetapi visi keadilan itu tetap jalan, saudara-saudara. Tetap jalan walaupun manusia karena sudah berdosa tidak dapat menggenapinya, tetapi visi keadilan tetap jalan. Saudara-saudara, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara-saudara, mari kita tulus hati supaya kita memandang wajah Allah yang adil itu. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, karena dunia tidak adil, maka kita juga sering bertindak tidak adil. Biar akan ke dia. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, kalau kita bertindak sesuai firman Allah, Tuhan akan mengembalikan berkat berlimpah dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Berkat-berkat jasmani itu kita perjanjian lama, berkat rohani kita perjanjian baru. Saudara-saudara, mari saya membaca pasal 12 ayat 2. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ini suatu kondisi yang membuat kita berpikir, orang enggak? Boleh bilang haleluya? Terus terang saja, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau orang mendengar firman Allah, selalu saja ada rasa keadilan dan ada rasa kesalehan yang tetap ada dalam hati dan hidup kita. Buat apa kita datang beribadah kalau tidak ada rasa
saleh dan rasa adil dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena firman Allah ini luar biasa. Telah lenyap dari orang-orang yang setia dari antara anak manusia. Masa orang yang setia-setia sudah lenyap? Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, itu kondisi di mana kitab perjanjian lama ditulis. Karena kondisi itulah maka Daud menulis demikian. Tetapi ingat, Yesus datang dan memberitakan Injil. Saudara boleh bilang haleluya? Injil itu diberitakan tidak dengan kekuatan senjata, tetapi saudara diberitakan dengan kabar sukacita, sehingga banyak orang Kristen harus menderita, harus kehilangan bukan cuma harta bendanya, bahkan nyawanya sekalipun saudara hilang. Tetapi Tuhan menggantikannya dengan lebih hari, lebih banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Tahukah saudara, kekristenan adalah agama yang terbesar di dunia. Walaupun kita dihambat dengan berbagai cara, saudara-saudara, tetapi kekristenan tetap agama yang terbesar di dunia. Boleh bilang haleluya? Di Cina kita dihambat, agama yang besar itu dia. Di Rusia kita dihambat, dia agama yang besar. Di Prancis dihambat, tapi itu agama besar. Di mana-mana, saudara-saudara. Di Amerika katanya kalau saudara membuka lembar dolar, in God we trust, dia pakai kalimat pertama, kepada Allah kami percaya. Tetapi apakah saudara mau pikir sekarang? Saya pikir saudara-saudara akan bingung, karena luar biasa sekali saudara-saudara. Yang pertama-tama menghancurkan Ingat Trust adalah Hollywood itu sendiri. Semua film-film saudara-saudara yang datang itu saudara-saudara, bukan semua, lebih 90% adalah film-film dunia. Dan itu sangat mempengaruhi pandangan dunia, sehingga orang-orang akhirnya terpola, oh begitu dan begitu. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, kondisi itu bukan menjadi jaminan. Kondisi itu saudara-saudara adalah hasil perbuatan saudara-saudara yang akan melenyapkan kesetiaan, tetapi tidak, kebenaran pasti akan tetap kuat. Boleh bilang haleluya? Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Saudara-saudara, masih ingat baik-baik, mereka berkata dusta, berkata dengan jelas, tetapi isinya kabur, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan di perdebatan-perdebatan di televisi. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Dengan demikian orang boleh melihat, saudara-saudara, boleh melihat hanya firman Allah yang benar, saudara-saudara. Karena dengan demikian, mari kita berpegang pada firman Allah. Karena dengan berpegang pada firman Allah, kita tidak gampang terombang-ambing dengan pendapat-pendapat manusia. Boleh bilang haleluya? Dunia memang sudah susah, maka orang mesti bekerja supaya bisa hidup dengan baik. Haleluya. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami. Saudara-saudara, kalau saya menonton televisi di channel 4 antara di atas atau 5 di atas, di mana sering TV One, di mana sering
tapi kita sekarang rupanya sudah dihambat. Itu dialog antara dua kelompok yang berbeda, saudara-saudara. Maka saya nonton sambil senyum-senyum. Boleh bilang haleluya? Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka berkata, yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, yang satu pertahankan ini, yang satu pertahankan itu. Mana yang benar, saudara-saudara? Tetapi yang paling benar adalah firman Allah, di mana firman Allah mengantarkan kepada kita, jangan percaya omong kosong itu. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Oleh karena penindasan terhadap orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghaluskannya. Ingat baik-baik, saudara-saudara, mari kita mengingini kebenaran itu, saudara-saudara, mengingini keadilan itu, sehingga dengan demikian kita boleh lebih hari, lebih dekat, dan boleh lebih hari lebih mengerti akan firman Allah. Mari kita membaca itu. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya mau tanya, di antara orang pernah berjanji, tetapi apakah semua janji bisa ditepati? Ada saja halangan. Boleh bilang haleluya? Ada halangan yang kondisinya memang tidak bisa kita hadapi. Itu karena orang manusia alami, manusia alami. Tetapi ada halangan karena keadaan. Tapi ada halangan karena disengaja. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Janji manusia, janji tinggal janji, bohongnya jalan terus. Tetapi ingat saudara-saudara, janji Tuhan adalah murni. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, janji Tuhan begitu besar manfaatnya dalam hidup kita, memberi kita semangat dan kekuatan untuk maju. Saudara, kalau bukan karena janji Tuhan, kenapa orang susah-susah datang ibadah? Kalau bukan karena janji Tuhan, mengapa orang susah belajar firman Allah, mendengarkan firman Allah? Saudara-saudara, ingat baik-baik itu. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara-saudara, ketika saya masih kerja di tambang emas, maka saya ketika saya jual, kita ada jual perak, ada boleh 30 kilo, lebih 30 kilo perak kita ada jual. Tahukah saudara, itu belum dimurnikan, tetapi bagus sekali. Apalagi ini 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, luar biasa sekali. Itu gambaran bagaimana janji Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Haleluya. Karena dialah Allah yang Maha Kuasa, dan Dia mampu menggenapkan semua janjinya dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena itu saya mau jadi hamba Tuhan dan mau melayani Tuhan. Walaupun susah-susah, tapi saya percaya anugerah Tuhan indah dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau Tuhan menjaga kami. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik orang kehidup ini, saudara-saudara. Orang jemaat yang sedikit, tetapi dari tempat inilah kita membuktikan bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kita. Haleluya. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara-saudara, kalau Tuhan menjaga kita, maka orang-orang fasik saudara kemana-mana dan kebusukan muncul di mana-mana. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara,
Memang sudah demikian. Kalau dalam kitab perjanjian lama, bangsa Israel merupakan satu bangsa yang ada dalam lingkungan sendiri. Tetapi dalam kitab perjanjian baru, gereja adalah menjadi garam dunia. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya kita harus bersosialisasi, kita harus bergumul, berjuang, dan kita harus hidup bersama-sama dengan manusia-manusia yang lain. Dengan demikian, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang kita perjanjian lama. Saudara-saudara, kalau orang kita perjanjian lama, mereka orang Yahudi di satu tempat. Tetapi bagaimanapun juga, saudara-saudara, mereka tidak bisa terlepas dari dunia yang lain, saudara-saudara. Tetapi kalau dalam kitab perjanjian baru, kita disebarkan di mana-mana. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita berpikir. Orang Yahudi menikah dengan orang luar itu salah. Anak-anak hasil pernikahan yang tidak sesuai dengan firman waktu itu adalah anak-anak najis. Tetapi orang Kristen menikah dengan orang luar. Kalau suami orang Kristen, istri bukan orang Kristen, maka istri dikuduskan oleh suaminya. Kalau istri orang Kristen, suaminya bukan orang Kristen, maka suaminya dikuduskan oleh istri. Dan anak-anak mereka adalah anak-anak Tuhan yang dikuduskan oleh ibu atau ayah yang setia. Saudara boleh bilang haleluya? Itu perbedaan besar, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita melihat dengan benar betapa firman Allah itu luar biasa, saudara-saudara. Dengan demikian kita menyadari bahwa kebenaran itu, saudara-saudara, pasti lebih hari lebih datang, lebih diungkapkan. Saudara-saudara, saya tadi ketika baru datang, saudara-saudara, Bu Poko ada cerita nih, sesuai itu bagaimana Bro? Orang gila. Ada orang gila menjadi bagaimana? Jadi waktu ada, jadi waktu kita perempuan, itu surat bagus sekali kemudian barangnya kita sudah haleluya.
anugerah kemurahan Tuhan yang besar itu luar biasa. Dan janji Tuhan adalah janji yang murni. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita mau bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu ini. Kita
berjalan bersama Engkau Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami siap memberikan korban persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada